Takut? Bagaimana seandainya? Iman, walaupun demikian. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Namun, siapa saja yang menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika masih kecil di kampung saya, keahlian pertama yang paling penting sekaligus survival skill adalah berenang. Kampung saya dikelilingi oleh sungai dan parit, sehingga alat transportasi paling umum adalah melalui sungai. Ketika belum bisa berenang, saya pernah tenggelam di sungai 2 kali dan berhasil diselamatkan oleh orang tua saya. Dari rasa takut tenggelam itu, saya bertekad untuk segera belajar berenang dan mahir dalam waktu singkat. Perasaan takut juga dialami oleh ke-12 murid yang baru saja dipilih oleh Yesus. Dalam bacaan kemarin, Yesus memperingatkan mereka bahwa mereka akan diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Namun pada saat yang sama, Yesus berkata kepada mereka bahwa apabila mereka ditangkap, mereka tidak perlu khawatir karena Roh Bapa akan membantu mereka berkata-kata dan menjawab segala pertanyaan. Hari ini, kembali Yesus menguatkan mereka supaya jangan takut karena penganiayaan dan penolakan yang akan mereka alami. Tidaklah lebih berat daripada apa yang akan dialaminya. Ia juga memberikan jaminan bahwa Bapa akan menjaga dan melindungi mereka dengan perumpamaan bahwa seekor burung pipit pun tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa.
bahkan rambut kepala mereka pun terhitung semuanya. Inilah iman yang sejati, di mana kita sungguh percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita, anak-anaknya. Ketakutan dan kekurang percayaan membawa kita selalu mengandalkan kemanusiaan dan kemampuan kita sendiri, sehingga seringkali bertanya dalam hati, bagaimana seandainya? What if? Namun, kita diajak dan diingatkan untuk selalu mengandalkan iman yang akan membawa kita berharap. Walaupun demikian, even if, saya tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan akan selalu membimbing saya. Bekerjalah sesuai kemampuan yang Tuhan berikan, dan dengan iman serta tekun berdoa, kita serahkan hasilnya ke dalam tangannya. Hari ini kita memperingati Santo Benediktus yang mengajarkan teladan dan keseimbangan hidup. Ora et labora. Gereja baru di paroki saya yang mengambil nama Santo Benediktus sebagai pelindungnya juga dibangun melalui iman, doa yang tidak pernah putus, dan kerja keras dari semua pihak. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu yang hidup dan menguatkan iman kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami berjanji untuk selalu bersyukur atas penyertaan-Mu dan senantiasa mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Amin.